Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Khairina Askia Putri, NPM 20125112. Di sini, saya akan menyampaikan tentang PPT Kurikulum Merdeka yang berjudul Komponen Lengkap Modul Ajar. Ini adalah tugas yang telah dosen saya berikan, Bapak Muhammad Miftah Arif, MPD, kepada saya, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura 6A Fikih. Adapun penjelasan yang sempat saya berikan sebagai berikut. Note: there is no obligation to compile a teaching module with complete components as shown in the table. The most important things in preparing the teaching module are clarity of learning objectives and learning objectives achievement criteria, clarity of learning activities and their effectiveness in providing differentiation services according to learning needs, students in achieving learning objectives, clarity and suitability of planned learning assessments, both the initial assessment and the summative assessment, complete components of teaching modules. Discuss about 1. General information. General information about 1. Identity of the module author. 2. Initial competence. 3. Student profile. 4. Facilities and infrastructure. 5. Target learners. 6. The learning module used. 2. Core components. Core components discussed about 1. Learning objectives. 2. Assessment. 3. Meaningful understanding. 4. Lighter question. 5. Learning activities. 6. Student reflection and education. 3. Attachment. The attachment contains about 1. Student worksheets. 2. Enrichment and remedial. 3. Educational reading materials for students. 4. Glossary. 5. Bibliography. Bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif? Pendidik yang merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur sekuensial yang berurutan secara sistematis dan logis awal hingga akhir fase. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik dapat mengacu pada berbagai cara yang diuraikan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak. Metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris atau konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut atau abstrak. Yang kedua, pengurutan deduktif. Metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang spesifik. Contoh, mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database, seperti hierarki atau rasional. Yang ketiga, pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit. Metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Contoh, mengajarkan cara mengejak kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Yang keempat, pengurutan hierarki. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contoh, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Yang kelima, pengurutan prosedur. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contoh, dalam mengajarkan cara menggunakan teks dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui, seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang akan digunakan, memeriksa asumsi, dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Yang keenam, scaffolding. Metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contoh, dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung, dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah itu, bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya,
Siswa dapat berenang sendiri. Penyusunan modul ajar berbasis diferensial pembelajaran PAI-MA. Langkah-langkah dalam menyusun modul ajar. Langkah pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kegiatan. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran PAI. Tujuan ini harus mencakup indikator pencapaian yang spesifik dan terukur. Contoh akidah akhlak MA. Menentukan CPI. Peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab sholat, zikir, membaca Al-Quran, berdoa, adab kepada orang tua, guru, saudara, tetangga, teman, adab berjalan, berpakaian, makan, minum, dan adab bersosialisasi media dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, berakhlakul karimah, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Merumuskan TPI. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menentukan KKTP. Yang pertama, menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Yang kedua, menganalisis dalil adab sholat dan zikir. Yang ketiga, menyebutkan adab sholat dan zikir. Yang keempat, menganalisis pengaruh adab sholat dan zikir dalam membentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kelima, mempraktekkan adab sholat dan zikir. Yang kelima, mempraktekkan adab sholat dan zikir. Yang keenam, membiasakan diri melaksanakan adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa. Kegiatan. Identifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa dalam pembelajaran PAI. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes, wawancara, observasi langsung, dan lain-lain. Contoh, tes diagnostik kognitif. Yang pertama, mengidentifikasi materi asesmen sesuai dengan CPI yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, menyusun pertanyaan sederhana yang mencakupi 2 pertanyaan sesuai capaian pembelajaran baru, 6 soal kelas 1 tingkat di bawahnya, dan 2 soal 2 tingkat di bawahnya. Yang ketiga, menganalisis hasil tes. Yang keempat, mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil tes ke dalam 3 kelompok, rendah, sedang, dan tinggi. Yang kelima, kelompok rendah mendapatkan pendampingan berupa materi tambahan. Kelompok sedang sesuai dengan fasenya. Kelompok tinggi diberikan pengayaan. Langkah ketiga, menentukan konten pembelajaran. Kegiatan. Pilih konten pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan serta kemampuan siswa. Konten pembelajaran dapat disusun berdasarkan kurikulum atau standar kompetensi yang berlaku. Langkah keempat, menentukan strategi pembelajaran. Kegiatan. Pilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan serta kemampuan siswa, dan konten pembelajaran berdasarkan hasil tes awal. Langkah kelima, menyusun materi ajar. Kegiatan. Susun materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan, serta kemampuan siswa dan konten pembelajaran. Materi ajar harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan dilengkapi dengan gambar atau diagram yang mendukung pemahaman siswa. Langkah keenam, menyusun aktivitas pembelajaran. Kegiatan. Menyusun aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan serta kemampuan siswa, dan konten pembelajaran. Aktivitas pembelajaran dapat berupa tugas individu, tugas kelompok, atau praktikum. Langkah ketujuh, menyusun aktivitas pembelajaran. Kegiatan. Menyusun langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Langkah ke-8, menilai hasil pembelajaran. Kegiatan. Menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan serta kemampuan siswa, dan konten pembelajaran. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, lisan, atau praktikum. Langkah ke-9, mengembangkan modul ajar. Kegiatan. Mengembangkan modul ajar berbasis berdiferensiasi PI-MA dengan menyatukan seluruh komponen di atas. Pastikan modul ajar memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Sekian penyampaian materi PPT dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun penyampaian yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.